Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muslim masa kini, daging tentu sudah jadi salah satu makanan yang tidak asing bagi kehidupan kita. Berbagai olahan daging kerap kita santap mulai dari menu tradisional hingga internasional. Dalam Islam, mengonsumsi daging memiliki perspektif tersendiri. Nabi Muhammad SAW berkata, keunggulan Aisyah atas wanita lain seperti keunggulan sarit atas makanan lainnya. Hadis riwayat Bukhari. Sarit sendiri adalah olahan berupa sup daging dengan tambahan sayur mayur. Selain hadis mengenai kesukaan Nabi Muhammad SAW terhadap sarit, sejumlah hadis lain juga menyebutkan mengenai daging. Nabi menganggap daging bersih. Menurut riwayat Ibnu Abbas, Nabi memakan daging yang ada di tulang punggung, kemudian setelah itu beliau bangkit dan sholat tanpa berwudu lagi. Hadis riwayat Bukhari. Masih berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Nabi juga bersabda, Nabi mengonsumsi daging selama perjalanannya. Jabir bin Abdullah meriwayatkan, selama masa Nabi, kami biasa membawa daging hewan kurban sebagai makanan perjalanan ke Madinah. Kemudian menurut riwayat Aisyah, Nabi mengagumi pemberian daging. Saya tidak pernah merasa begitu cemburu pada wanita manapun seperti saya terhadap Khadijah. Meskipun dia telah meninggal 3 tahun sebelum Nabi menikahi saya. Dan itu karena saya mendengar dia terlalu sering menyebut-nyebutnya. Dan karena Tuhannya telah memerintahkan dia untuk memberikan kepadanya kabar gembira bahwa dia akan memiliki istana di surga, terbuat dari kasab, dan karena dia biasa menyembelih seekor domba dan membagikan dagingnya kepada teman-temannya. Hadis riwayat Bukhari. Daging memang memiliki sumber penting dalam kehidupan. Peneliti modern juga mengategorikan daging sebagai bagian penting dari makanan. Para ahli mengetahui bahwa daging merupakan satu-satunya sumber yang mengandung cukup vitamin dan mineral tertentu. Salah satu nutrisi terpenting yang ditemukan dalam daging adalah zat besi, yakni mineral yang meningkatkan kapasitas pembawa oksigen dalam darah. Tanpa zat besi yang cukup, sel darah merah kita mengecil dan akan mulai merasa lelah. Wanita dan atlet bahkan lebih beresiko mengalami anemia karena kekurangan zat besi, karena tubuh mereka menggunakan lebih banyak zat besi akibat menstruasi dan olahraga. Dan bicara soal olahan daging, steak tentu menjadi salah satu olahan yang banyak digandrungi. Di Jakarta, bahkan semakin banyak restoran yang menyajikan steak sebagai menu utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muslim masa kini, gimana kabarnya? Kelihatan gak sih kalau hari ini aku happy banget? Iyalah, soalnya hari ini bakalan ngebahas makanan yang aku suka banget, yaitu steak. Udah gitu, aku gak cuma bakalan bahas satu steak dan gak bakal cuma nyobain satu aja, tapi ada 8 jenis. Di belakang saya udah ada My Barbecue, tempat dimana saya bakalan icip-icip 8 jenis steak. Udah gak sabar. Ya udah, lanjut yuk kita ke belakang. Ya, berada di bilangan Cipete, Jakarta Selatan, My BBQ hadir dengan menu aneka steak dengan harga terjangkau. Restoran ini berawal dari bisnis catering hingga akhirnya memutuskan memiliki restoran yang makan di tempat di tahun 2020 ini. Restoran ini menawarkan sedikitnya 7 jenis hidangan steak dengan harga di bawah Rp100.000. Saya jadi nggak sabar nih ingin mencoba aneka jenis olahan steak yang ada di sini. Halo Mas, aduh selamat malam. Ini aku mau nanya dulu, di sini ada berapa jenis steak yang ada? Menu yang ada? Kita ada 7. Oke, boleh nggak sih dikasih tahu ada apa? Total. Oke. Ada chicken steak, rib steak, Deh. sirloin, tenderloin, dan bratwurst. Wow. Ada wait. Apa tuh? Ini favorit aku, saikoro. Kalau pesen satu kayak nggak afdol ya sebagai pecinta steak. Gimana kalau aku boleh nggak sih pesen semuanya? Oh, boleh banget. Boleh banget. Nah, tapi nggak cuma mau pesen, mau ikut bantuin masaknya juga. Oh iya. Boleh? Silakan. Ih, pas. Kalau kayak gitu nanti sekarang kita tanya-tanya ya tentang gimana sih cara masak steak yang enak. Langsung ke dalam nih. Langsung. Yuk. Nah, yang pertama kali kita akan grill, kita akan panggang, itu apa? Sirloin dan tenderloin. Sirloin dan tenderloin. Tapi gimana proses pertamanya? Proses pertama, oil kita kasih ke Dagingnya? ke dagingnya, langsung kasih ke griddle. Oke. Wow. Itu biasanya berapa lama? Oh, nggak perlu waktu lama dan kita pindah ke sini untuk pindah ke pan-nya. Oke. Tapi saya ngomongin tentang dagingnya, apalagi masalah steak itu biasanya kan masaknya tuh emang ada beberapa jenis. Ada yang rare, medium rare, sampai akhirnya well done. Dan masing-masing tuh juga punya
kelebihan dan juga punya kekurangan. Tergantung selera sih sebenarnya. Nah, tapi seperti apa sih sebenarnya perbedaan dari setiap yang tadi saya sebutkan itu? Saya mau kasih lihat dulu ya liputannya sambil saya masak. Bagi sebagian orang, menyantap daging steak dengan baluran bumbu barbeque tentu akan menggoyang lidah dan membuat ketagihan. Kematangan daging yang bervariasi akan menyajikan sensasi yang berbeda. Biasanya saat memesan menu steak, pramusaji akan bertanya tentang tingkat kematangan daging yang dikehendaki oleh konsumen. Pramusaji akan menyebutkan istilah rare, medium, medium well, atau well done. Bagi pencinta menu steak, mungkin sudah tidak asing dengan istilah tingkat kematangan daging tersebut. Namun, bagi yang masih awam, biasanya justru dibuat bingung dengan aneka pilihan tingkat kematangan. Rare merupakan tingkat kematangan daging steak dengan durasi panggang tercepat. Pada tingkat ini, daging steak hanya dipanggang 3-5 menit saja. Pada karakteristik daging steak yang dimasak dengan tingkat kematangan rare, sebagian besar dagingnya masih mentah, masih berwarna merah, dan daging masih terasa berair atau juicy. Sementara medium rare adalah satu tingkat di atas rare. Pada tingkat ini, daging steak telah matang di bagian luar, tetapi masih banyak daging yang mentah pada bagian tengah. Tingkat juicy pada medium rare biasanya masih dapat dirasakan. Tekstur daging pada tingkat medium rare cenderung empuk dan lembut. Berbeda dengan medium rare, ada istilah lain yaitu medium well. Tingkat kematangan medium well adalah perpaduan antara daging yang cukup empuk dan sisa-sisa juicy yang masih terasa. Pada tingkat ini, warna merah daging telah tersisa sedikit di bagian tengah saja. Terakhir adalah well done. Pada tingkat ini, daging steak telah matang secara sempurna. Daging telah berwarna coklat dan tekstur daging terbilang keras. Sensasi juicy pada daging untuk level ini sudah tidak terasa. Pilihan tingkat kematangan biasanya dikembalikan kepada selera penikmat steak. Namun, bagaimana dengan daging rare yang cenderung mentah? Bolehkah umat Islam mengonsumsinya? Ulama mazhab Hambali berbeda pendapat tentang hukum memakan daging mentah antara mubah dan makruh. Ibnu Muflih dalam Al-Furu mengatakan, tidak masalah makan daging mentah sebagaimana riwayat yang dinukil dari Muhana, murid Imam Ahmad. Juga dibolehkan makan daging yang sudah bau sebagaimana riwayat yang dinukil dari Abu Harits. Sementara sekelompok ulama Hambali mengatakan tentang daging mentah dan daging yang sudah bau itu adalah makruh. Insya Allah yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat yang mengatakan halal, selama mengonsumsi daging mentah itu tidak membahayakan. Hal ini berlaku jika daging yang hendak dikonsumsi adalah daging yang halal dimakan. Misalnya daging hasil sembelihan yang sesuai syariah atau daging hewan yang bangkainya halal seperti ikan. Lantas bagaimana jika masih ada darah menyelip? Darah yang menyelip di daging hukumnya halal dikonsumsi. Karena darah yang terlarang untuk dikonsumsi adalah darah yang memancar seperti saat baru disembelih. Sementara darah yang menyelip di antara daging rare bukan darah memancar ataupun mengalir. Ini berapa lama nih? Ini sekitar 1 menitan. Oke. Tapi by the way, Apa? nggak takut bajunya kotor, Mbak. Sama Iya, kita emang iya prosedur sih. kita di Hah? sini kita bisa pakai apron Oh, dan hand glove juga. baiklah kalau kayak gitu, biar tetap bersih, menjaga kesehatan juga, plus sama biar nggak kotor. Aku langsung ambil deh apronnya dari sini. Sambil kita nungguin nih steak yang di sini jadi. Ngomongin tentang steak, pasti penasaran dong sejarah dari steak itu sendiri gimana sih asal muasalnya sampai akhirnya ini jadi salah satu makanan favorit nggak cuma kita dari Indonesia tapi hampir di seluruh dunia, apalagi untuk makan malam ataupun acara-acara pesta. Makanya saya mau ngasih lihat dulu ya kayak gini nih sejarah steak itu sendiri. Tak bisa dipungkiri, kenikmatan steak bisa dijumpai di belahan dunia manapun. Steak dimasak dengan cara dipanggang atau dibakar, sehingga menciptakan aroma wangi yang sangat menggoda selera. Menurut sejarahnya, steak sudah ada sejak pertengahan abad ke-15. Kata steak sendiri berasal dari bahasa Skandinavia, steak, yang berarti irisan daging tebal yang dipanggang. Daging steak yang dipotong tebal ini tidak diberi banyak tambahan bumbu karena penggunaan daging steak haruslah yang segar dengan tekstur daging yang merah dan kadar airnya masih banyak. Bumbu yang digunakan untuk memanggang steak biasanya adalah mentega, merica, garam, serta rempah di daerah asal seperti tim, oregano, atau bawang putih. Awalnya steak terbuat dari daging rusa. Namun karena rusa sangat susah ditemukan di beberapa negara tertentu, penggunaan daging rusa diganti dengan daging sapi, kerbau, kambing, hingga ikan. Penggunaan daging sapi pada steak baru dimulai sejak abad ke-18 karena pada saat itu produksi sapi mulai meningkat dan menjadi simbol kemakmuran bangsa Amerika.
Steak kemudian menjadi tren dan banyak disantap sebagai menu makan malam. Di Indonesia, steak diperkenalkan oleh Belanda sewaktu menjajah Indonesia. Waktu itu, steak dikenal dengan nama bistik. Jika dulu steak dikenal dengan harga yang terbilang mahal, kini sudah banyak bermunculan steak murah meriah. Pemirsa, ngobrolin tentang steak kita lanjutkan di segmen berikutnya ya. Jangan kemana-mana, tetap di Muslim Masa Kini.